Mengejutkan, tidak hanya STY, Bung Toel sudah berani kritik Erick Thohir. Informasi selanjutnya, lokal pride diragukan. Sinteyong didesak ambil alih timnas Indonesia U17 sebelum terlambat. Dan yang terakhir, walau timnas Indonesia U24 lolos, bahaya jika Indra Syafri masih mengulangi kesalahan fatal ini. Main cantik, tapi ya simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Bung Toel selama ini dikenal sebagai komentator sepak bola yang sangat anti terhadap Sinteyong. Hal ini dikarenakan Sinteyong yang berstatus pelatih asing. Menurut Bung Toel, STY sudah dibayar mahal oleh PSSI, namun tidak kunjung mempersembahkan prestasi berupa raihan trofi. Bahkan skuad Garuda masih puasa AFF sampai dengan detik ini. Namun ternyata pria yang memiliki nama lengkap Tommy Welly tersebut tidak hanya hobi mengkritik Sinteyong saja, akan tetapi juga berani mengkritik Erick Thohir yang tak lain adalah Ketua Umum PSSI. Komentar dari Bung Toel muncul saat ia menjadi narasumber di acara Nalar TV. Jadi, menurut Bung Toel, Erick Thohir terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan Erick Thohir telah berani menyebut timnas Indonesia yang sekarang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Kita memang harus memberikan apresiasi, tapi bukan berarti mesti berpuas diri, kata Bung Toel dalam acara itu. Bung Toel memang mengakui bahwa pemain timnas Indonesia sangat bagus sekali di berbagai lini, namun kendati begitu tetap saja belum bisa dikatakan sempurna. Saya tidak mengatakan itu telah sempurna, namun kedalamannya sudah cukup baik. Menyebut sebagai generasi emas saya mah nggak berani, tapi jika menjanjikan untuk masa depan saya sepakat, katanya lagi. Bung Toel juga menyebutkan bahwa kritikan yang ia sampaikan itu bersifat objektif dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang seseorang secara personal. Namun tetap saja setiap kali Bung Toel melempar sebuah kritik, maka secara otomatis akan selalu menimbulkan kegaduhan di kalangan netizen Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa di dalam dunia sepak bola itu tidak ada yang instan, maka sangat tidak etis rasanya langsung memberikan apresiasi kepada pihak tertentu saja tanpa melihat proses secara keseluruhan. Kalau seseorang paham sepak bola, maka dia akan paham juga prosesnya, sehingga dengan begitu tidak akan menimbulkan komentar yang absurd dan ada aroma tertentu, kata Bung Toel. Dan berita selanjutnya, ya, local pride menjadi isu hangat seputar timnas Indonesia. Konsep mengandalkan pemain dan SDM lokal untuk skuad Garuda menjadi perbincangan. Ya, konsep local pride kerap disandingkan kepada pelatih lokal seperti Indra Syafri dan Bima Sakti. Walaupun sebenarnya mereka tidak anti naturalisasi, dilihat dari terbukanya kesempatan pemain naturalisasi di daftar susunan pemain sang pelatih. Nah, isu local pride kembali menjadi perbincangan usai timnas Indonesia U24 asuhan Indra Syafri gagal meraih kemenangan kontra Korea Utara di Asian Games. Kabar kekalahan itu diwartakan langsung oleh akun resmi PSSI. Kekalahan tim asuhan Indra Syafri itu dinilai sebagai bentuk kegagalan local pride. Warganet pun meragukan konsep tersebut. Sudah tahu kan kualitas lokal pride kayak gimana? Bahkan warga pemilik akun tersebut yang bernama @ainul mendesak Sinteyong untuk mengambil alih timnas Indonesia U17 yang akan menghadapi Piala Dunia U17. Ganti deh coach STY timnas U17 sebelum terlambat, ungkapnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa timnas Indonesia U17 saat ini tengah dipegang dan dilatih oleh coach Bima Sakti. Dan selanjutnya, timnas Indonesia U24 berhasil lolos ke 16 besar Asian Games 2023 lewat sistem peringkat ketiga terbaik. Dalam laga terakhir di fase grup, timnas Indonesia U24 harus menderita kekalahan atas Korea Utara pada Minggu kemarin. Dan akibat kekalahan ini, timnas Indonesia tergeser ke peringkat 3 klasemen grup F di bawah Korea Utara dan Kirgistan. Lolosnya timnas Indonesia U24 ke 16 besar Asian Games 2023 patut diberi apresiasi, namun juga harus ada evaluasi yang mendalam agar langkah skuad Garuda dapat mulus sampai ke final nanti.
Karena dengan kekalahan 2 kali dan hanya menang 1 kali itu menjadi bukti bahwa ada yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia U24 di bawah asuhan Indra Syafri. Seorang YouTuber sekaligus pengamat strategi sepak bola yang bernama Tommy Deski membagikan analisanya terhadap permainan timnas Indonesia dan taktik yang digunakan oleh Indra Syafri kemarin. Seperti dilansir oleh tv1news.com dari kanal YouTube Tommy Deski, berikut adalah beberapa catatan terkait dengan penampilan timnas Indonesia U24 dalam laga melawan Korea Utara kemarin. Tommy Deski sendiri mengaku terkejut karena pada laga kemarin Indra Syafri menggunakan pola formasi yang sangat jarang ia pakai selama karirnya dalam kepelatihan. Dan dengan menempatkan 3 bek di belakang, menurut Tommy Deski, ada upaya dari Indra Syafri untuk bisa menggempur pertahanan Korea Utara. Sayangnya, pertahanan Korea Utara begitu rapat ditambah lagi dengan kegagalan timnas Indonesia dalam memanfaatkan momen counter attack dengan baik. Kemudian permainan timnas Indonesia berubah menjadi lebih lambat di akhir babak kedua. Di akhir babak kedua terlihat Indonesia berpotensi besar untuk lolos, aliran bola semakin lambat. Passing daerah aman saja ke daerah beresiko itu nggak kental banget, kata Tommy Deski. Dari situasi bola mati pun timnas Indonesia gagal memanfaatkannya menjadi peluang yang membahayakan gawang Korea Utara. Ya, Tommy Deski juga menyoroti kesalahan fatal pemain timnas Indonesia ketika sudah membangun serangan yang baik, tetapi malah passing ke belakang lagi sehingga pertahanan Korea Utara bisa terbentuk dengan baik. Sementara itu setiap pemain Korea Utara mampu dengan cepat beradaptasi, mengisi kekosongan posisi di lapangan antara sektor belakang, tengah, dan juga depan. Tommy Deski menegaskan bahwa jangan sampai di babak 16 besar nanti, jangan sampai timnas Indonesia U24 masih bermain seperti kemarin. Ya, Coach Indra Syafri salah satu yang sering dia bilang main cantik 1-2 sentuhan dari belakang, tapi passing panjang yang coba dilakukan kan gak akurat, kok diulang-ulangin, dan itu adalah sebuah masalah yang kita lihat di laga ini, ungkapnya. Ya, sebuah kritikan yang sangat membangun agar Indra Syafri dapat membuat timnas Indonesia U24 untuk menjuarai Asian Games 2023.